Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kami mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat membangun ibadah pada pagi hari ini. Shalom, salam patunggilan. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah perjamuan kudus oikumene yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH, di mana kita sudah mempersiapkan diri di dalam cawisan ibadah keluarga hari Kamis yang lalu. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai ada beberapa penekanan warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah PA dan PD dan juga ibadah berayat masih kita lakukan dengan cara online di rumah kita masing-masing. Yang kedua, untuk katekisasi calon sidi yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober hari Sabtu pukul 16.00 di gereja. Mohon kepada para orang tua untuk mengingatkan kembali kepada putra-putrinya dan juga mengingatkan pula untuk tetap menjalani atau menjalankan protokol kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang berpartisipasi dan ambil bagian dalam pengadaan inventaris sepeda motor yang sekarang ini sudah memasuki angsuran yang ke-9 di bulan Oktober ini. Mewakili Majelis Jemaat, kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua yang pada dalam seminggu ini merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Demikian penekanan warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Marilah kita menaikkan puji dan sembah kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari kita mulai ibadah perjamuan kudus oikumene saat ini dengan memuji Tuhan melalui lagu Satukanlah Hati Kami. Selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Sekarang marilah kita satukan hati
kita menghampiri Tuhan, menyerahkan sukacita persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Saudara sekalian, persekutuan yang kita bangun pada pagi hari ini, kita alami berlandaskan penyertaan bahkan kuasa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan karya tangannya. Saudara-saudara, salam damai sejahtera dari Allah Bapa, sebagaimana telah dinyatakan di dalam karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melandasi sukacita kita pada pagi hari ini, ada kesaksian sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian kitab 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9 yang demikian bagiannya. Kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jemaat disilakan duduk kembali, dan marilah kita sambut kesaksian tadi dengan memuji Tuhan dari lagu Jiwaku Terbuka Untukmu, Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan Tuhan. Maha besar di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami hingga saat ini. Ya Bapa, inilah kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami, inilah yang kami siapkan dan lakukan secara khusus di dalam sukacita, kebaktian minggu, dan pelayanan perjamuan kudus. Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran setiap kami. Biarlah semuanya dapat kami alami dengan baik, bahkan sempurna sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah kepada kami, hingga persekutuan kami sungguh-sungguh memberi makna bagi kami, serta bagi orang-orang yang menjadi saksi kehadiran kami di muka bumi ini. Di dalam Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab kita ambil dari Matius pasal 21
ayat 33 sampai 46 seperti akan dibacakan oleh petugas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat yang ke-33 sampai dengan 46 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan. Yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anak-anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan menggarap itu melihat." Ulangi. "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkannya hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya itu. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita muji nama Tuhan dari nyanyian yang disiapkan, yang bunyinya, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Shalom saudaraku semua, bagaimana kabar hari ini? Masih tetap sehat, selalu semangat? Ya saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema atau judul yang memandu perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup yang mewartakan sifat dan kehendak Tuhan. Hidup yang mewartakan sifat dan kehendak Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama kita tidak dapat menghindar dari aturan-aturan, tatanan-tatanan. Yang namanya aturan itu bisa tertulis atau tidak tertulis. Bisa juga ia adalah aturan yang resmi atau ada juga dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan ringan. Namun yang pasti saudara-saudara, kita semua pasti memahami bahwa aturan-aturan itu adalah untuk menolong kehidupan bersama menjadi lebih teratur. Nah, demi kehidupan atau kebersamaan yang teratur, bahkan lebih teratur, maka dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan yang harus diwujudkan oleh semua pihak untuk mempraktikannya di dalam kehidupan atau kebersamaan itu. Perlu bahkan harus ada ketaatan, ada kesetiaan untuk mempraktikkan. Sebab apabila ketaatan terhadap aturan atau kesepakatan itu dilanggar, biasanya bahkan bisa dipastikan menimbulkan hal-hal buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun yang dialami oleh orang lain, serta banyak pihak lagi. Mungkin panjenengan selama ini pernah mendengar salah satu peribahasa, sokong membawa rebah, sokong membawa rebah. Peribahasa ini ingin mengatakan kepada seseorang yang seharusnya kuat memegang suatu aturan, ternyata ia justru melemahkan aturan yang dipegang atau disampaikannya. Nah, saudara-saudara, peribahasa ini nampaknya tepat untuk menggambarkan para pekerja atau penyewa kebun anggur yang dikisahkan dalam perikop Alkitab kita pada pagi hari ini. Jelas diceritakan dalam bagian kesaksian Alkitab kita bahwa seorang tuan tanah membuka kebun anggur yang dimilikinya. Dan tentunya dengan membuka kebun anggur itu, pemilik tanah juga melengkapinya dengan fasilitas yang memadai. Hingga kemudian ia menyewakannya kepada para penyewa untuk merawat dan mengelola kebun miliknya itu agar dapat memberi hasil, agar dapat membuahkan tanaman yang ada di situ dengan lebih baik lagi. Dan karena itulah saudara-saudara, dengan harapan yang seperti itu, maka sang pemilik anggur ini, pemilik kebun anggur ini, pada menjelang musim panen, ia
menyuruh beberapa orang utusannya untuk menemui para penyewa, meminta bagian dari hasil pengelolaan kebun anggur miliknya. Tetapi saudara-saudara, apakah yang terjadi ketika para utusan ini menemui para penyewa atau para penggarap kebun anggur tadi? Ternyata saudara-saudara, bukan bagian hasil pengelolaan kebun yang dia dapatkan, melainkan siksaan yang harus diterima oleh para utusan tadi. Malah tidak puas dengan penyiksaannya, para penyewa tadi juga membunuh ahli waris pemilik kebun anggur itu. Tindakan yang dilakukan oleh para penyewa kebun anggur ini menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya, yaitu dengan menunjukkan sikap pemberontakan, dengan melakukan penganiayaan terhadap orang yang tidak bersalah, bahkan membunuh ahli waris dari pemilik kebun anggur tadi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang sesungguhnya dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan para penyewa kebun anggur tadi? Mereka adalah para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu sendiri, yang sejatinya mereka juga mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkan dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Yesus. Tetapi saudara-saudara, selain dari itu ternyata ada hal yang paling prinsip yang ingin disampaikan oleh bagian dari kesaksian Injil kita pagi hari ini, yaitu penegasan yang dinyatakan oleh Yesus bahwa Allah akan mengalihkan anugerahnya kepada orang-orang bukan Yahudi yang menyambut dan hidup sesuai dengan Injil. Dengan penegasan ini menunjukkan bahwa Yesus mengecam keras para imam kepala dan tua-tua agama yang seharusnya berperan untuk membawa umat mengenal Dia yang diutus oleh Allah. Namun mereka justru menyalibkan sosok yang diutus oleh Allah itu. Dan inilah yang menjadi pokok warta yang disampaikan dalam kehadiran dan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan umat manusia, yakni bahwa Injil keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus memberikan tawaran beserta konsekuensi-konsekuensinya. Yang menolak akan binasa, yang menerima akan dirombak dan diperbarui. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang kekasih, secara logika antara penyewa dan penggarap kebun anggur tadi pasti telah mengikatkan diri pada kesepakatan atau aturan-aturan, setidaknya tentang pengaturan besarnya upah. Namun ternyata para penggarap telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu menyiksa bahkan membunuh utusan serta ahli waris pemilik kebun. Sidang jemaat, melalui perikop kita pada pagi hari ini, gereja juga diingatkan kembali tentang tanggung jawabnya dalam mewujudkan anugerah kepercayaan yang telah diberikan oleh Kristus.
melakukan pola pelayanan yang mematikan potensi warga jemaat, itu tidak ada bedanya dengan para penggarap yang menganiaya dan membunuh orang-orang yang diutus oleh sang pemilik kebun. Yang sejatinya mereka diutus untuk mencek, untuk melihat, untuk menyatakan buah dari pengelolaan kebun anggurnya. Ini menunjukkan bahwa hal utama yang perlu bahkan harus dilakukan secara terus-menerus adalah menggali lebih dalam pengenalan akan Kristus. Kehausan mengenal lebih dalam tentang Kristus yang menawarkan anugerah keselamatan serta tatanan hidup damai sejahtera. Kita sadari atau tidak, akan menghindarkan diri dari kepungahan demi pertumbuhan rohani baik pribadi maupun bersama-sama. Yang berikut, kehausan mengenal Kristus secara lebih mendalam akan menjauhkan kita dari sekedar merasa aman karena memiliki status atau hanya melaksanakan simbol-simbol rohani. Demikian juga seterusnya, keinginan untuk terus mengenal secara lebih mendalam Kristus menuntun kita agar dapat mewujudkan buah-buah kehidupan yang sepadan dengan pengakuan iman kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tanda kesejatian kerohanian yang mewujud dalam hidup dengan mewartakan sifat dan kehendak Tuhan adalah pokok dari pengenalan secara lebih mendalam lagi akan Kristus. Dan karena itulah selamat mewartakan sifat dan kehendak Allah. Tuhan menyertakan limpahan berkat-Nya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saudaraku sekalian, sidang jemaat Tuhan yang kekasih, sekarang marilah kita memasuki pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Ekumene pada tahun ini. Saudara, kita pasti sering mendengar istilah ekumene atau oikumene. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan oikumene atau ekumene
adalah suatu sikap iman yang mendorong gereja-gereja untuk berjalan bersama-sama pada satu jalan dan arah yang sama. Sebab pada hakikatnya gereja itu sudah satu dalam Kristus yang adalah kepala gereja. Dengan kesadaran ini mendorong gereja-gereja berjalan bersama-sama pada satu jalan, menampakkan kesatuan gereja yang sejatinya dibangun sendiri oleh Tuhan Allah melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus. Inilah saudara-saudara makna ekumene yang patut dirayakan oleh segenap gereja Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita kembali menghampiri Tuhan. Kita bercermin dari setiap hal yang terjadi bahkan kita lakukan di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan bergereja maupun berjemaat. Apakah selama ini kita juga senantiasa merasa terdorong, bahkan saling mendukung untuk berjalan bersama-sama pada satu jalan dan arah yang sama menuju kedamaian dan kesejahteraan, mewujudkan damai dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan marilah kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Besar, kembali kami menghampiri-Mu. Terima kasih atas sabda yang pada pagi hari ini kembali Tuhan nyatakan kepada kami untuk kami renungkan, bahkan kami perhatikan, kami wujudkan di dalam hidup dan kelanjutan hidup kami sekalian. Secara khusus, pada saat ini kami membangun sukacita, kebaktian syukur, pelayanan perjamuan kudus dalam rangka Hari Ekumene. Tuhan, kami rindu untuk senantiasa dekat dengan penyertaan, dengan pimpinan, bahkan kuasa Tuhan. Kami senantiasa rindu hidup kami terarah hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu untuk saling mendukung di dalam kehidupan persekutuan, baik antar denominasi gereja, antar jemaat, atau apapun lembaga-lembaga pelayanan yang Tuhan bentuk di muka bumi ini. Tuhan, bersihkan hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga apapun bentuk kekurangan, kekeliruan, bahkan dosa yang hingga saat ini masih menempel pada raga dan jiwa kami, Tuhan dapati layak bagi kami sekalian untuk menerima anugerah perjamuan kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kembali kita akan menyatakan diri kita masing-masing kepada Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 40 bait 3 dan 4. Terang
Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, tentunya kita senantiasa yakin bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan kepada siapapun yang sungguh-sungguh menyatakan totalitas hidup dan keberadaannya, yang senantiasa mau memohon pengampunannya. Dan kepada mereka juga saudara-saudara, Tuhan menyatakan anugerah-Nya dalam suatu berita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Sekarang saudara-saudara, marilah kita sambut dengan sukacita pelayanan perjamuan kudus ini. Saudara-saudara, saya undang berdiri, kita pujikan pelengkap hitung jemaat nomor 201. Saudara sekalian, saya silakan untuk duduk kembali. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, telah disediakan roti dan anggur menjadi lambang dari tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan demi penyelamatan saya dan panjenengan sekalian. Marilah sekarang kita kembali menghayati kehadiran dan pengorbanan Kristus sebagaimana yang disabdakan demikian. Pada malam menjelang Yesus diserahkan,
ketika Yesus membangun perjamuan yang terakhir bersama dengan para murid. Ia mengambil roti, kemudian sambil mengucap syukur, ia bersabda, "Ini tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga sesudah ia dan para murid makan, ia sambil menuangkan isi cawan itu, ia bersabda, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah. Inilah darahku yang telah dicurahkan karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah dan minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, bagikanlah di antara kamu sekalian. Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, bagikanlah di antara kamu sekalian. Inilah tubuhku, inilah darahku, yang telah dikorbankan demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku dan pengharapan akan kedatangan. Terimalah, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian yang kekasih, sidang jemaat Tuhan, dengan kembali mengingat, menghayati sabda Tuhan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, makanlah, terimalah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Dan inilah darahku yang telah dicurahkan oleh karena kamu, demi pengampunan dosamu. Terimalah, makanlah, terimalah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku.
Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perjamuan kudus akan berakhir. Dan sekarang sebagai ungkapan sukacita kita, marilah kita kembali menerima pembekalan sebelum kita mundur dari meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus dalam bagian kesaksiannya menyatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Sekarang marilah kita syukuri, kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan dengan kembali membaharui keyakinan kita kepadanya. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang dipercayakan kepada kita sekalian hingga saat ini. Kita akan menyerahkan persembahan seiring dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 bait 2. Sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian yang kita alami pada pagi hari ini, marilah kita mengungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita
berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan, kehadiran, bahkan kuasa Tuhan di sepanjang kebaktian, bahkan pelayanan perjamuan kudus yang kami alami pagi hari ini. Ya Tuhan, sungguh indah karya-Mu, sungguh agung pengorbanan yang Tuhan lakukan demi menyelamatkan kami. Terlebih bangunan persekutuan yang Tuhan bentuk. Bapa, kami senantiasa berharap, bahkan yakin Tuhan berkarya melalui kami sekalian. Tuhan memampukan kami mewujudkan diri dengan hidup yang mewartakan sifat serta kehendak Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa Tuhan pandang dan Tuhan dapati layak menjadi saksi yang benar, menjadi saksi yang tepat dimanapun kami berada, bahkan dalam hal apapun kami melakukan aktivitas. Bapa, kami menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami, saudara-saudara kami, segenap warga gereja dan jemaat-Mu, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo. Berkati setiap hal yang terjadi, semua yang diupayakan dan dilakukan. Anugerahi kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, sukacita, penghiburan. Juga untuk bagian dari anggota keluarga kami yang hingga saat ini, karena sesuatu hal belum dapat bersekutu bersama dengan kami. Apabila di antara mereka ada yang sakit, Tuhan campur tangani setiap upaya yang terjadi. Tuhan anugerahi kekuatan, kesehatan, penghiburan bagi yang Tuhan pakai untuk mendampingi, untuk merawat. Tuhan anugerahi penghiburan, sukacita, ketulusan dan kebijakan. Untuk setiap upaya yang kami lakukan dalam menghadapi pandemi virus corona yang hingga saat ini masih harus kami hadapi. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang Tuhan tempatkan di garda depan dalam penanggulangan persebaran virus ini. Anugerahi kepada mereka kekuatan, ketulusan, kesehatan, sehingga semuanya dapat berlangsung dengan baik karena berkat Tuhan saja. Bapa, silakan Engkau menguasai setiap hati, pikiran, dan kehidupan kami sekalian, segenap elemen di dalam kehidupan baik bergereja, berjemaat, maupun berbangsa dan bernegara kami. Pimpin kami untuk menghadapi setiap permasalahan yang muncul dan mengupayakan serta mendapati penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kami ingin mewujudkan kehidupan yang rukun, kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, tiba saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami pada hari ini.
apabila kami nanti akan melakukan sesuatu hal, melanjutkan yang masih harus kami lakukan, kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bapa, kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami di dalam kuasa dan kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk melandaskan setiap hal dalam kehidupan ini melalui doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, dan kiranya semua yang kita lakukan di sepanjang dan rangkaian kebaktian serta pelayanan perjamuan kudus saat ini benar-benar makin mengokohkan kehidupan iman dan jasmani kita di hadapan Tuhan. Kita dibuat layak, kita dibuat makin mampu menjadi saksinya yang benar, menjadi saksi yang tepat di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita berdiri, kita pujikan, nyanyikanlah kidung baru nomor 170 bait 2. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran ke hadirat Tuhan. Kita memohon dan menerima berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber hidup, Yesus Kristus yang telah berkarya serta menganugerahkan keselamatan kepada segenap umat-Nya, melalui kuat kuasa Roh Kudus, menyertakan limpahan berkat di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara-saudara sekalian pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah jalannya ibadah perjamuan kudus oikumene pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Puji Sugiarto STH yang sudah memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kesehatan Bapak Pendeta dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim perekaman, kameramen, tim multimedia, song leader, dan organis, dan semua yang terlibat di dalam proses perekaman ibadah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tetap setia untuk mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing secara online. Kita berharap semoga virus corona segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali. Terakhir, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan